Hai semuanya, kita belajar bareng di mata kuliah aljabar linier di topik pertama, yaitu sistem persamaan linier. Sebelum kita bahas tentang sistem persamaan linier, pada masih ingat nggak tentang persamaan linier? Nah, ada beberapa persamaan di sini. Kira-kira mana sih yang persamaan linier? Kolom 1, 2, 3, atau 4? Betul, kolom 1 dan kolom 2. Di sini karena setiap variabel di dalam persamaan itu, variabel tidak diketahui, pangkatnya adalah 1, seperti ini. Sedangkan pada persamaan di kolom 3 dan 4, ada variabel yang ada pangkatnya 2, ada yang pangkatnya itu setengah, kemudian ada yang dikalikan antar variabelnya, kemudian ada muncul ekspresi trigonometri di sini. Nah, sehingga bukan persamaan linier. Bentuk umum dari persamaan linier itu, kalau kita punya persamaan linier dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan linier tiga variabel bisa kita lihat bentuknya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana nilai dari A, B, dan C itu tidak boleh sama dengan 0. Secara umum persamaan linier kalau dalam bentuk umumnya itu adalah berbentuk A1X1 plus A2X2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah AN XN sama dengan B, di mana AI di sini tidak boleh sama dengan 0. AI ini apa? AI itu ya mulai A1, A2 sampai AN atau koefisien dari tiap-tiap variabel yang tidak diketahui. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan linier. Ketika ada suatu kasus di mana persamaan itu sama dengan 0, maka persamaan linier seperti ini disebut persamaan linier homogen. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika ada suatu himpunan hingga yang berisi beberapa persamaan linier? Nah, misalkan saya punya ada dua persamaan nih di sini. 5x plus y sama dengan 3 sama 2x min y sama dengan 4. Ini merupakan apa ya? Nah, ada contoh lagi. 4x1 min x2 ditambah 3x3 sama dengan min 1. Kemudian persamaan yang kedua 3x1 ditambah x2 ditambah 9x3 sama dengan min 4. Nah, kalau kita amati ini, nah ini merupakan contoh dari sistem persamaan linier. Jadi, ada beberapa atau di sini dikatakan ada sejumlah hingga persamaan linier yang termuat di dalam suatu himpunan tertentu. Nah, himpunan itulah yang disebut dengan sistem persamaan linier. Bentuk umumnya, sistem persamaan linier itu ada M persamaan linier. Jadi kita lihat ada 1, 2 sampai M. Kemudian di sini ada n variabel yang tidak diketahui. Kita lihat di sini ada x1, x2 hingga xn yang variabelnya tidak diketahui. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa m dan n ini adalah bilangan asli. Jadi kita bisa menghitung jumlahnya ada berapa, x1 sampai xn-nya, dan juga jumlah persamaannya. Nah, ketika ngomongin solusi atau penyelesaian, pasti bentuknya seperti ini. Kalau ada solusi dan penyelesaian, bentuknya seperti ini. X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya hingga Xn sama dengan Sn. Kalau kita kembalikan ke contoh yang ada di sistem persamaan ini, yang pertama ini, kira-kira solusinya berapa ya? Misalkan kita eliminasi Y, maka di sini dengan kita cara jumlahkan berarti jadi 7x sama dengan 7. Artinya x-nya sama dengan 1. Ketika kita substitusi ke sini, x-nya sama dengan 1, maka nilai y-nya pasti sama dengan 2 dikurangi y sama dengan 4. Artinya y-nya sama dengan min 2, sehingga solusinya kita peroleh x1 sama dengan 1 dan y sama dengan min 2. Dengan cara-cara yang sudah pernah teman-teman pelajari, kita juga bisa menemukan solusi dari sistem persamaan yang kedua ini adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2, kemudian X3 sama dengan 1. Kalau mau kita tuliskan solusi, kita tuliskan dalam bentuk 1,2 ada di dalam kurung. Sedangkan untuk
sistem persamaan yang 3 variabel, maka kita menuliskan solusinya 1,2,1, ini 1,2,1 ada di dalam kurung. Sehingga kalau kita punya solusi SPL yang ada sejumlah n variabel yang tidak diketahui, maka kita menuliskan solusinya menjadi S1, S2 hingga Sn dan ada di dalam kurung. Nah, yang dimaksud dari solusi itu bermakna ketika kita substitusi setiap nilai dari solusi X1, X2 hingga Xn ke dalam setiap persamaan, mulai persamaan 1, persamaan 2 hingga persamaan M, maka akan menghasilkan jawaban yang benar sehingga dia menjadi solusi. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan singkat terkait sistem persamaan linear. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye bye.